Perkenalkan, nama saya Anak Bung Stajaya dengan NIM 1203230007 kelas IF 0302. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang codingan yang telah saya buat mengenai program mencari tahun kabisat. Jadi kita mulai saja ya. Pertama kita melihat dulu di sini terdapat include stdio.h. Jadi stdio.h ini merupakan library, merupakan standar input output, misalnya output seperti printf dan output seperti scanf, fget dan lainnya. Itu merupakan standar output, input output. Dan kita lihat dulu di struct tanggal. Di struct tanggal di sini terdapat sebuah member yang berisi INT hari, INT bulan, dan INT tahun. Jadi struct tanggal ini merupakan tipe data yang mewakili semua member yang ada di dalamnya. Ya, kita lihat di INT main untuk fungsi-fungsi INT jika bisa cek hari dan struct tanggal besok. Saya akan jelaskan nanti setelah kita masuk ke programnya. Setelah program itu dipanggil. Pertama kita lihat di sini, ini merupakan struct tanggal, sekali lagi tipe data, dengan variabelnya itu tanggal dan besok satu. Itu merupakan nama variabelnya yang di mana tipe data isi dari variabel itu merupakan member dari inti-inti yang ada di dalam struct tanggal ini. Oke, kemudian kita akan program akan meminta untuk menginputkan sebuah tanggal, bulan, dan tahun, yang mana formatnya itu seperti ini ya. Oke, misalnya kita run program. Misalnya kita pilih sebuah tanggal 28, kita mencari tanggal 28 bulan Februari, yaitu 2, dan tahun 2024, apakah ya itu kabisat tanggalnya. Setelah kita menginputkan tanggal 28 dan 2024, program akan masuk ke percabangan. Program akan memeriksa inputan kita. Apakah tanggal hari, yaitu ini, itu kurang dari 1 atau 0 ya. Kemudian tanggal hari lebih dari 31 atau 32. Kemudian jika tanggal bulan kurang dari 1 atau 0, tanggal bulan lebih dari 12, artinya jumlah bulannya 12. Jika dia lebih dari situ, dan tanggal tahun kurang dari 1. Tanggal tahun maksudnya itu eh, tahunnya keberapa. Artinya tahunnya itu misalnya ke 0, maka eh, dia akan mengeluarkan input tidak valid. Ini berlaku untuk setiap, jika salah satunya aja melakukan, eh, jika salah satunya memenuhi syarat dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, maka dia akan menginputkan input tidak valid dan akan return 1 yang artinya ada kesalahan dalam program tersebut. Pemeriksaan yang pertama. Kedua, program akan melakukan pemeriksaan lagi, yang dimana tanggal harinya, jika dia lebih dari fungsi cek hari ini kita akan bahas dulu. Jika tanggal hari lebih dari cek hari, dia akan menyimpulkan input tanggal tidak valid. Yang kemudian akan return 1. Sekali lagi, return 1 artinya dia eh, memiliki kesalahan dalam program. Kemudian, kemudian saya akan jelaskan cek hari ini. Di mana di dalamnya itu, di dalam parameter cek hari ini terdapat tanggal bulan dan tanggal tahun. Kita cek fungsi cek hari. Nah, dalam fungsi cek hari ini terdapat sebuah switch. Dia sama seperti if cabangan, dia akan memeriksa seluruhnya. Kemudian switch ini dia akan mengambil nilai dari bulan, yang artinya dia akan mengambil nilai dari bulan yang sudah kita masukkan. Di sini 2 ya. Dan jika
Jika switcher sudah mengambil nilai dari bulan, dia akan memeriksa. Jika case satu, jika bulannya satu, 3, 5, 7, 8, 10, 12, dia akan nge-return 31. Artinya, jika pada bulan satu, bulan ketiga, bulan kelima, bulan ketujuh, bulan ke-8, bulan ke-10, bulan ke-12, dia akan nge-return 31. Artinya di bulan, di antara ini, di antara bulan segini, ada 31 hari. Kemudian jika bulan keempat, bulan keenam, bulan ke-9, dan bulan ke-11, dia akan nge-return 30. Sekali lagi, 30 ini artinya ada 30 hari di bulan tersebut. Nah, kemudian kalau dia case 2, dia akan masuk, dia akan memeriksa if bisa tahun di atas ini ya fungsinya. Jika benar, maka dia akan nge-return nilai 29. Artinya itu merupakan tahun kehabisan. Jika tidak, dia akan return 218. Kalau tidak ada sama sekali di atas ini yang memenuhi syarat, dia akan default. Default ini artinya pilihan terakhir jika semua pemeriksaan tidak ada yang valid. Dia akan return satu, artinya kok program mengalami kesalahan. Kita akan bahas tentang fungsi kehabisan ini. Dia mengambil nilai tahun. Tahun, oke. Tahun di sini merupakan 2024. Di dalam fungsi kehabisan ini, terdapat sebuah pemeriksaan if lagi percabangan ya. Dia akan memeriksa apakah tahun 2024 jika dibagi 4 itu sama dengan 0. Artinya jika tahun 2024 itu dibagi habis dengan 4 dan memiliki sisa hasil bagi berbentuk koma, maka dia akan nge-return 0. Jika tidak, dia akan memeriksa lagi. Dan jika tahun dibagi 100, nah 2024 dibagi 100 itu nilainya tidak sama dengan 0, dia berarti valid, akan masuk ke program ini. Dan atau kita bisa juga seperti ini ya, tahun bagi di habis bagi 400 jika sama dengan 0, maka dia akan return 1. Gitu. Kemudian dia akan return 1, nah dia. Jika ini benar, jika dia nge-return nilai, sebuah nilai nge-return tadi, misalnya kita, ini kan benar satu ya, artinya dia true, valid dia pemeriksaannya. Dia akan mengembalikan nilai 29. Kemudian kita kembali lagi ke pemeriksaan di awal. Jika dia lebih, tanggal hari kita lebih dari hasil pengecekan tadi, misalnya kita inputkan tanggal 28. Jika dia ngecek apakah tanggal 28 itu lebih besar daripada return nilai dari pengecekan ini tadi, maka dia akan mengeluarkan inputan input tanggal tidak valid. Jika tidak, dia akan ke bawah ini, ke bawah melakukan proses pemanggilan fungsi besok dengan parameternya yaitu variabel tanggal. Kemudian nilai dari fungsi besok ini akan dimasukkan ke dalam variabel besok satu. Ini variabel yang akan menampung nilai dari fungsi besok ini. Kita cek dulu fungsi besok ini. Nah, di dalam fungsi besok ini kita menggunakan tipe data struct tanggal, yang artinya member-member yang ada di struct tanggal itu eh, maaf, yang artinya fungsi besok itu memiliki akses ke member-member yang ada di struct tanggal ini. Dan kita akan melakukan deklarasi struct tanggal besok ya. Artinya besok ini memiliki akses juga
ke member yang ada di dalam surat tanggal ini. Kemudian ini artinya apa? Ini maksudnya itu adalah nilai-nilai besok hari, besok ini merupakan variabel di sini, dan hari ini merupakan member ini, member yang ada di surat tanggal. Dia akan mengambil nilai dari inputan kita, tanggal hari, yang sudah kita deklarasikan di sini ya, tanggal hari. Dia akan mengambil nilai dari inputan kita. Misalnya besok hari akan mengambil nilai dari 28, besok bulan akan mengambil nilai dari 2, dan besok tahun mengambil nilai dari 2024. Ya. Kemudian dia akan melakukan pengecekan lagi. Pengecekan ini eh, untuk untuk mengubah nilai 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 yang dari inputan awal kita. Misalkan kita menginputkan 28. Salah inputan 28. Inputan kita adalah 28 dan inputan bulan kita adalah 2 dan kabisatnya adalah dan fungsi kabisatnya mengembalikan nilai satu, maka dia akan nilai dari besok hari ini akan berubah menjadi 29. Terus jika eh, besok hari itu merupakan tanggal 29 dan tanggal apa tanggal bulannya besok bulannya adalah 2 dan tidak mengembalikan nilai, maka besok hari dan besok bulan akan mengembalikan nilai 1, 1 dan 3. Artinya apa? Jika kita menginputkan 29, tanggal 29, tanggal 2, outputnya akan berubah menjadi saat tanggal hari 1 dan bulan 3. Kemudian sama seperti ini ya, pengecekan yang sebelumnya, cuma bedanya jika besok hari adalah tanggal 31 dan besok bulan adalah 12, maka besok hari adalah bernilai 1 dan besok bulan bernilai 1 dan besok tahun bertambah 1. Ini artinya dia akan eh, ibarat masuk ke tahun baru. Kemudian eh, pengecekan lagi besok hari. Nah, cek hari cek hari apa jika variabel besok hari itu sama dengan nilai yang ada di fungsi cek hari ini, maka dia akan mengubah nilai dari variabel besok hari menjadi 1 dan besok bulan akan bertambah 1. Jika semua ini tidak valid ya pengecekannya, maka dia akan apa melakukan pengecek apa melakukan melakukan hmm, default, yaitu besok harinya bertambah. Coba kita cek ya. Nah, tanggal besok adalah 29 bulan 2 dan 2024. 29 ini kita dapat dari pemeriksaan yang ini. Bulan 2 ini kita dapat dari ini. Oh, salah. Bulan 2 ini tidak ada yang valid di sini. Jadinya nilainya tidak berubah dan 2024 juga tidak berubah. Jadi eh, misalnya kita memasukkan inputan lain. Misalnya seperti contoh yang ada di soal ini. Nah, kita ada disuruh mau masukkan contoh.
tanggal 25, tanggal 25 bulan 1 dan 2012. Tanggal besok adalah tanggal 26 bulan 1 dan 2012. Dan yang terakhir itu ada tanggal 28 bulan 2 tahun 1900. Maka outputnya akan 1 bulan 3 dan 1900. Ini merupakan tahun kabisat. Yang ini juga merupakan tahun kabisat. Itu saja eh, contoh program pengecekan tahun kabisat dari saya. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih.